Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Pikilir Nimbus. Enjoy! Hai Virgo, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai transitnya planet Saturn yang saat ini di sepanjang 2025 ini berada di konstelasinya Pisces, di mana artinya untuk Virgo, khususnya rising atau ascendant in Virgo, Saturn transit di rumah ketujuh kamu. Ini rumah partnership, rumah relationships, rumah kemitraan, rumah koneksi antara kamu dengan seseorang yang lain. Jadi ini energi lebih one on one, satu lawan satu. Oke? Anyway, kita langsung lihat ya, ada energi apa untuk Virgo. Ada tantangan apa yang akan diberikan oleh Saturn untuk kamu di tahun 2025 ini. Kemudian kunci suksesnya apa dalam menghadapi tantangan tersebut. Dan yang terakhir adalah hadiah dari Saturn apa pada saat dia keluar dari Pisces dan memasuki Aries. Kalau saya nggak salah nih, transit di Aries dimulai di awal 2026 kalau nggak salah bulan Maret, saya lupa. But anyway, kita langsung lihat ya. Virgo, please. Thank you. The devil. Okay, it's good. Okay. Saturn transit for Virgo, please. Thank you. Okay. Wow. Oh Lord. Ada Page of Swords, ada King of Swords, ada Queen of Swords. Page, Raja, dan Ratu. Oh my God. Kayaknya energinya semua kamu deh. Semua karakter ini, Page, King, Queen, kayaknya semua energi Virgo deh. Ini berarti ini energi naik level. Naik level secara, saya ambil lagi ya karena 2 yang keluar. Secara spiritual. Wow. Kalau saya nggak salah ingat video berita baik kamu di Februari, coba lihat videonya di channel saya ya. Thumbnailnya warna kuning. Ini energinya adalah energi naik level juga di video tersebut. Dan sekarang kamu mendapatkannya lagi. Mungkin energinya beda, ceritanya beda, interpretasinya beda, tapi naik levelnya tuh sama. Oke? Oke. Kartu yang keluar adalah The Devil, The High Priestess, dan Page of Swords. Kunci sukses kamu, ini adalah kendala ya, ini tantangannya nih, 3 kartu di sini. Kunci sukses kamu adalah King of Swords dan Queen of Swords. Page of Swords adalah energi Virgo, terlepas kamu cewek atau cowok. 2 karakter ini, salah satunya kamu, yang manapun. Karena ini energinya sejajar, setara. Yang manapun kamu, entah kamu raja, entah kamu ratu, dua-duanya nih energi kamu. Jadi kalau misalnya kamu misalnya Virgo laki-laki, ya udah ambil energi yang ini, King of Swords.
Queen of Swords adalah orang-orang di sekitar kamu, oke? Hadiahnya dari Saturn adalah bunga Snapdragon. Kata kuncinya graciousness and benevolence. Artinya tuh keanggunan dan kebaikan. Keanggunan dan kebaikan, oke? So, yes, ini energinya kurang lebih masih sama ternyata. Setelah saya meditasi, energinya ternyata kurang lebih masih sama. Cuma ini kayak terusannya dari video yang terakhir saya buatkan untuk Virgo ya. Jadi dalam hubungan one on one, 7 house, rumah ke-7, dalam hubungan satu lawan satu, misalnya contohnya kamu dengan pasangan deh, meskipun gak harus ya, bisa aja ini antara kamu dengan keluarga, orang tua misalnya, atau dengan adik kakak, atau dengan sahabat, siapapun. Pokoknya hubungan satu lawan satu, kamu merasa kayak nggak 100% nyaman gitu. Kayak kamu ngerasa toksik di hubungan tersebut atau di hubungan tersebut. Mungkin ada beberapa hubungan yang kamu merasa nggak sehat hubungannya, atau kamu merasa kamunya jadi nggak sehat karena berhubungan dengan orang tersebut. Karena The Devil sebagai kartu pertama, energi yang bikin kamu merasa kayak harus merasa terikat sama seseorang walaupun kamu gak nyaman gitu loh. Mungkin yang bikin gak nyaman adalah The High Priestess. Karena ingat, walaupun The High Priestess adalah energi yang baik, tapi karena ini kartu yang keluar sebagai tantangan atau sebagai kendala, yang saya rasakan The High Priestess di sini adalah energi banyak rahasia, banyak yang ditutup-tutupin, komunikasi yang tidak jelas, komunikasi yang kayak pakai kode-kode, atau mungkin bahkan bisa sampai sejauh mind games, permainan mental, permainan otak, atau permainan kata-kata yang bikin kamu bingung, bikin kamu jadi menebak-nebak hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak terjadi, tapi karena tebakan kamu mengarah ke hal-hal yang terjadi, ya beneran kejadian akhirnya gitu loh. Jadi apa ya contohnya, misalnya pasangan kamu deh, ini misalnya one on one-nya antara kamu dengan pasangan. Dia pulang udah 1 minggu terakhir ini, misalnya kamu sudah menikah, satu rumah, udah 1 minggu terakhir ini dia pulang kantor telat terus. Tiap kali ditanya jawabannya tuh vague, kayak nggak jelas gitu. Ini maksudnya apa sih? Gue tanya, lu dari mana kok pulang sampai jam 10 malam? Tapi jawabannya tuh nggak jelas. Gue nggak ngerti, gue nggak paham apakah dia semalaman ada di kantor, atau dia semalaman ketemu klien, atau dia di mana, kemana, ngapain, sama siapa gitu loh. Jadi ada energi rahasia dengan The High Priestess di tengah-tengah. Ada energi kamu tidak bisa melihat dengan jelas orang ini sebenarnya ngomong apa sih, jawabannya tuh bagaimana sih gitu loh. Dengan Page of Swords di sini sebagai energi kamu, akhirnya mungkin kamu secara sadar atau tidak sadar jadinya sinis, jadinya sarkastik, jadinya meledak. Dalam arti karena Page of Swords ini komunikasi yang masih belum stabil kan, masih page kan, beda jauh sama King dan Queen. Dia harus melewati Knight dulu kan, ke Satria untuk naik level. Jadi energi Page of Swords di sini mungkin karena kamu kesel, karena kamu gregetan gitu ya dengan energi The Devil yang ada di antara kamu dengan seseorang, akhirnya kamu mungkin jadi sinis atau sarkastik, atau kayak menuntut gitu, menuntut lu kalau ngomong yang jelas dong, gue nggak paham maksud lu tuh apa gitu. Jadi kan meledak gitu kan, karena terlalu banyak rahasia yang saya rasakan. Ada banyak kode-kode, ada banyak omongan-omongan yang bikin kamu jadi mikir 100 kali gitu loh sebelum tahu jawabannya apa, sehingga mau nggak mau akhirnya kamu menebak-nebak sendiri. Sebenarnya dia dari jam 5 sore keluar kantor sampai jam 10 malam tuh ngapain, di mana, sama siapa. Kamu nebak-nebak sendiri. Kamu mungkin akhirnya jadi stalking, ya kan? Page of Swords. Jadi ngintilin dia misalnya, atau kamu nelponin temen-temennya misalnya. Pokoknya The Devil lah. Energi yang bikin kamu jadi terikat, padahal kamu nggak mau terikat di energi seperti itu, di keadaan atau situasi seperti itu. Ini kendalanya.
tantangannya. Dan tentunya nggak harus sama pasangan ya, tapi energi-energi atau hubungan-hubungan yang membuat kamu harus mengobrak-ngabrik rahasia, suatu rahasia, itu tantangannya di situ. Oke? Kunci suksesnya adalah King dan Queen of Swords, Raja dan Ratu Pedang. Bicara dengan jelas. Kalau dia tidak juga memberikan jawaban yang jelas, padahal kamu sudah bicara dengan jelas, tinggalin. Karena apa? Energi ini setara, sejajar, raja dan ratu. Sama-sama dewasa, sama-sama jelas, ya kan? Kalau bicara jelas, komunikasi jelas, nggak seperti Page of Swords. Dan punya sepemahaman gitu loh. Punya pandangan, punya pemahaman yang sama mengenai sesuatu hal. Terutama mungkin mengenai masa depan. Apalagi kalau ini misalnya kamu dengan pasangan. Kalau kalian visi misinya beda dalam hidup kan mungkin hubungannya udah mental dari kapan tahu, ya kan? Tapi karena ini sama-sama King dan Queen of Swords, sedikit banyak visi dan misi kamu sama pasangan kamu kalau sehat pasti sama, setara, sejajar dan satu titik, satu destinasi. Jadi kunci sukses untuk Virgo adalah memang meninggalkan orang-orang yang bawaannya menarik kamu ke arena the devil. Yang bawaannya penuh dengan rahasia. Kamu diminta untuk meninggalkan mereka. Tinggalin. Cari orang-orang yang sejajar sama kamu, setara sama kamu, sepemahaman, sepemikiran, jelas dalam berkomunikasi. Itu yang terpenting. Karena kalau enggak, kalau orang itu meskipun setahu kamu kalian sepemahaman, tapi kalau dia nggak dewasa gitu ya, atau nggak evolve, nggak sehat, yang ada kamu akan keluar sebagai Page of Swords terus. Padahal mungkin level kamu udah di sini, level kamu udah di raja atau di ratu, tapi karena kamu berhubungan dengan orang-orang yang penuh rahasia, orang-orang yang tidak sehat, akhirnya kamu turun derajat, jadi page lagi, gitu loh. Makanya kunci suksesnya adalah ini, Raja dan Ratu Pedang. Komunikasi harus jelas. Nggak ada lagi penuh rahasia, nggak ada lagi main kode-kodean, pakai simbol-simbol gitu. Vague tuh apa ya artinya? Inilah rabun gitu loh. Maksudnya, maksud lo apaan sih? Lo ngomong nggak jelas banget. Jatuh dong ke lantai, jatuh dong ke bumi. Kok kayaknya ngomong lo tuh mengawang-awang sih gitu loh, kayak fake guru, guru spiritual yang fake, yang palsu itu kan kalau ngomong kayaknya tinggi banget gitu ya, di atas awan gitu. Make it grounded, make it practical gitu loh. Jatohin ke bawah, jatohin ke lantai supaya gue paham maksud lo apa gitu. Jadi kalau kamu per saat ini atau di 2025 ini kamu berhubungan dengan orang-orang yang seperti penuh rahasia, kalau bicara dengan simbol malah mengajak kamu atau menarik kamu ke energi atau situasi yang tidak sehat, membuat kamu jadi turun derajat, menjadi Page of Swords, no, tinggalin. Leave them. Oke? Kunci sukses kamu ini. Hadiahnya dari Saturn pada saat dia keluar dari konstelasi Pisces memasuki Aries adalah ini, Snapdragon, graciousness dan benevolence. Yang artinya pada saat Pisces memasuki Aries, Saturn akan meninggalkan hadiah untuk kamu berupa hubungan-hubungan satu lawan satu antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu yang penuh dengan keanggunan ya, dan kebaikan. Ya dong, Raja dan Ratu kan udah anggun. Anggun dalam berkomunikasi terutama ya, dalam hal ini pedang ya. Anggun dalam berkomunikasi, anggun dalam bertanya, anggun dalam menjelaskan sesuatu, dan penuh dengan kebaikan. Benevolence adalah kebaikan hati. Kamu gak perlu lagi marah-marah, ngamuk-ngamuk, ngintilin, stalking, gak perlu. Karena udah ada keterbukaan antara kamu dengan orang-orang tersebut. Siapapun mereka, gak harus pasangan, ingat. Akan ada keterbukaan secara komunikasi dengan orang-orang di sekitar kamu. Jadi PR kamu Virgo dari Saturn di 2025 ini adalah be more discerning ya, lebih pilih-pilih.
orang-orang mana yang masih bisa dipertahankan, tapi yang mana yang udah deh tinggalin aja deh, udah deh nggak usah deh gue berhubungan sama ini orang lagi. Nih temen gue yang ini nggak jelas, dia kalau bicara bikin gue jadi bertanya-tanya, bikin gue nanya sesuatu bukannya gue jadi clear, jadi jelas, malahan gue punya lebih banyak pertanyaan lagi, kayak melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru lagi. Tinggalin orang-orang kayak gitu. Oke? So, anyway, good luck ya Virgo. Pasti kamu bisa lah. Ini energi ini beneran nyangkut banget, apa kelanjutan dari energi yang video yang sebelumnya untuk Virgo. So, take care, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye Virgo.